Halo, kita. Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran minggu yang lalu. Sebenarnya kalian siap semua ya? Ya. Pelajaran minggu yang lalu adalah tentang siapa yang masih ingat tentang materi pembelajaran minggu yang lalu? Tentang pendidikan. Sebelum memasuki materi, Pak Ruslan akan absen, akan panggil kalian satu-satu yang hari ini. Ahmad Saiful Rizal, hadir. Ahmad Ayub. Kita akan masuk di pembelajaran yaitu tentang KD menerapkan pengelolaan kualitas air pada pendederan komoditas perikanan. Yang ingin dicapai dari pembelajaran ini yang pertama adalah kalian dapat menentukan kriteria parameter kualitas air baik secara fisika, kimia maupun. Kemudian yang kedua, tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui informasi dan referensi kalian diharapkan dapat menentukan kriteria kualitas air secara biologi, fisika, dan kimia sesuai dengan buku literatur dengan benar, dengan teliti sesuai persyaratan budidaya. Kemudian melalui penggalian informasi dan referensi, kalian dapat mengaitkan anak-anak untuk pembelajaran ini. Kalian nanti diharapkan bisa memahami ini secara keilmuan, kemudian bisa menghitung data-data secara matematis. Kemudian kita akan memberikan, Pak Ruslan menilai kalian memberikan materi-materi dalam kerangka berpikir tingkat tinggi, kemudian kalian diharapkan bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama. Kemudian yang penilaian yang kita akan lakukan, kalian dinilai dari aspek pengetahuan, kemudian dinilai juga dari aspek keterampilan. Pak Ruslan ingin mengetahui kemampuan kalian dulu. Ya, silakan buka link di Google Classroom-nya. Ada pretest untuk sudah selesai, anak-anak? Sudah? Ya, kirim ya. Oke, nanti akan dipantau di HP-nya Pak Ruslan. Ya, anak-anak, kita hari ini akan mengaitkan fenomena apelion, ya, fenomena apelion dengan pengelolaan kualitas air pada pendederan benih ikan. Untuk itu akan disampaikan video, mudah-mudahan kalian nanti bisa memahami ya, tolong dipahami. Supaya lebih mudah memahami, kita bentuk kelompok menjadi 3 kelompok ini. Kebetulan 15 orang, kita menjadi 3 kelompok, jadi satu kelompok 5 orang ya. Di videonya diperhatikan, kemudian didiskusikan apa-apa saja yang sekiranya nanti perlu didiskusikan dari video tersebut. Ayo bentuk kelompok dulu, sambil Pak Ruslan menyiapkan share screen-nya. Dunia. Kali ini kita akan membahas informasi seputar fenomena apelion, fenomena antariksa yang diperbincangkan oleh ilmuwan antariksa. Tapi sebelum lanjut, mari sahabat Tumai berlangganan di channel ini, agar sahabat Tumailah yang pertama kali tahu informasi yang sedang hangat di dunia. Fenomena aphelion. Bumi berada di titik terjauh dari matahari. Baru-baru ini,
Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional atau LAPAN menyampaikan bahwa bumi akan mengalami fenomena antariksa bernama aphelion pada tanggal 6 Juli 2021 nanti. Anak-anak, itu tadi adalah tayangan tentang aphelion ya. Kalian sudah bisa mencermati. Jadi silakan kalian diskusikan dari 3 kelompok ini. Ya, dari 3 kelompok ini silakan berdiskusi. Yang pertama adalah mendiskusikan apakah kriteria yang baik tentang kualitas air bumi. Kelompok 1. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ya, kelompok 1. Kemudian kelompok 2 mendiskusikan bagaimana keterkaitan fenomena aphelion dengan fluktuasi kualitas air budidaya. Satu, terpisah, ada Ponji, ada Ferdi, ada Ayu, ada Romana. Jadi silakan, apa tadi? Kriteria kualitas air budidaya ya. Jadi 3 parameter tadi, air itu mana. Kemudian mau kedua, dari tadi, ada Firdaus. Ada Basri, ada Ikra, Kus, Tuhut. Kelompok mana yang siap tampil duluan? Kelompok mana? Angkat tangan. Kelompok 1? Oke, kelompok 1 silakan tampil duluan. Dikomandani oleh Vika Nur Aini. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi kriteria kualitas air budidaya. Kelompok 1 terdiri dari Vika Nur Aini, Fauzi Nurul, Ferdinand Maulana, Alif Nugroho, dan Maulana Ismail. Air merupakan media kehidupan ikan. Kualitas air sangat menentukan keberhasilan dalam usaha budidaya perairan. Kualitas air sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Mengelola parameter kualitas air. Parameter kualitas air terdiri dari 3, yaitu 1 parameter fisika, 2 parameter kimia, 3 parameter biologi. Kondisi air. Di dalam air terjadi proses respirasi. Di dalam air juga terjadi keseimbangan cairan tubuh ikan, osmoregulasi. Kualitas air sangat mudah berfluktuasi. Kualitas air akan berpengaruh pada aktivitas kehidupan di mata air. Kualitas air juga dipengaruhi lingkungan sekitarnya. Akibat pengaruh lingkungan yang buruk akan menurunkan kualitas air. Penurunan kualitas air akan mengganggu fisiologis ikan yang kita budidayakan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, demikian tadi adalah jawaban dari kelompok 1 yang bisa dikolaborasikan, bukan hanya yang presentasi, tapi teman-temannya semua aktif mengkomunikasikan hasil diskusinya. Mana Firdaus? Baik, oke. Kalau memang sudah dirasa cukup, diskusi untuk kelompok 1 kita cukupkan ya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ayo, Pan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh aphelion terhadap kualitas air. Yang terdiri dari saya, Suaranya pantau. Muhammad Zakaria, Muhammad Firdaus,
Hasan Basri, dan Ibnu Surud. Parameter air. Suhu merupakan parameter kualitas air sering diukur. Kenaikan suhu akan mempercepat reaksi-reaksi kimiawi di dalam air. Kenaikan suhu juga akan berpengaruh pada meningkatnya proses metabolisme ikan. Suhu air. Suhu air dipengaruhi oleh radiasi matahari. Radiasi matahari dipengaruhi oleh apa? Radiasi matahari dipengaruhi oleh hubungan ikan. Radiasi matahari dipengaruhi oleh material di permukaan. Intensitas cahaya matahari dipengaruhi oleh sudut datangnya sinar matahari. Oksigen dan larut itu tidak berpengaruh karena pertumbuhan ikan. Oksigen dan larut akan mempengaruhi proses dekomposisi bahan organik. Konsentrasi oksigen dan larut rendah pada 7 atau 10 hari. Konsentrasi oksigen dan larut akan meningkat pada pagi ke siang hari dan menurun lagi pada malam hari. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh kalian tentang hasil diskusi kelompok 2 yang dipresentasikan diwakili oleh Fluktuasi suhu dan oksigen terlarut yang berlebihan. bagaimana cara mengelola agar tidak terjadi fluktuasi. Apakah mau dijawab sendiri apa mau dibantu temannya? Oke, silakan dibantu teman-temannya untuk menjawab. Yuk. Akan dijawab dulu oleh Muhammad Zakaria. Oke, jadi Pak Ruslan akan menjelaskan ya beberapa hal yang kualitas air. Jadi yang pertama adalah bahwa air itu merupakan media hidup bagi biota air. Biota air itu ya ada ikan, nanti di sana ada reptil, ada kodok yang bisa di sana, ada kura-kura. Tetapi dalam hal ini kita fokus untuk ikan ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kondisi air. Air itu di mana dia ikan hidup, di situ juga ikan melakukan seluruh aktivitasnya. Mulai makannya di situ, bernafasnya di situ. Kemudian untuk materi hari ini yang disampaikan Pak Ustaz seperti itu. Kemudian apakah masih ada pertanyaan dari dia? Kalau belum tidak ada, silakan buka HP-nya lagi. Itu akan ada post test ya, ada link post test melalui Google Classroom. Silakan kalian kerjakan, kemudian di Google Classroom, kemudian dikasih waktu 3 menit. Kalau tadi di pretest kita kasih waktu 3 menit karena materinya belum tersampaikan. Jadi dikasih waktu juga 5 menit. Mungkin materinya dalam soal, tapi juga soal kita dalam soal, silakan dikerjakan. Setelah itu kita kirim ke link Google Classroom yang ada ya. Oke, silakan, kemudian ditunggu. Sudah selesai? Oke, silakan dikirim ya. Oke, ada 10, 11, 12. Jadi dari 15 orang. Nilainya bagus-bagus ini. Ya, alhamdulillah. Berarti pelajaran kita hari ini bisa dipahami ya. Oke, jadi terima kasih untuk pelajaran hari ini. Jadi untuk pelajaran kita berikutnya minggu depan, silakan kalian siapkan materi tentang pelajaran berikutnya untuk minggu depan, yaitu tentang ini. Materi berikutnya untuk minggu depan adalah tentang pemantauan perkembangan benih. Ya, kemarin kita sudah mengetahui ciri benih yang sehat, kemudian kita sudah menebar benih. Hari ini kita belajar tentang mengelola kualitas air. Minggu depan kita akan belajar tentang memantau perkembangan benih. Anak-anak, mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bernilai manfaat ya. Ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan bisa
mengubah sebagian hidup kita agar menjadi yang lebih baik, sehingga kita menjadi manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Dari Pak Ruslan hari ini terima kasih. Kita akhiri, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa sebelum pelajaran diakhiri. Nah, sahabat satu siap. Ya. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat satu siap.